Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi a'dzari salati. Fasal dalam pembahasan mengenai udzur salat. Apa yang maksud dengan udzur salat? A'dzar, a'dzar ini adalah jamak dari kata udzur. Yang dimaksud di sini adalah a'dzarus salah adalah al-asya allati tarfa'u ذنوب الصلاة بتأخيرها عن وقتها. Yang dimaksud dengan udzur salat adalah al-asya, segala sesuatu yang kemudian mengangkat dosa mengakhiri sholat dari waktu sholat. Dalam artian, orang itu kapan diwajibkan untuk sholat subuh? Dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Dan dia hanya boleh sholat di waktu itu saja, dari adzan fajar sampai terbitnya matahari. Di situ saja dia boleh sholat. Kalau sudah terlewat dari waktu fajar, dari waktu terbitnya matahari, maka haram dia mendapatkan dosa karena mengakhiri sholatnya di luar daripada waktu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat telah aku tetapkan kepada orang-orang beriman waktu-waktu khusus, ya. Waktu-waktu yang telah ditentukan. Zuhur sudah ada waktunya, asar sudah ada waktunya. Jangan sampai salat zuhur di waktu asar, jangan sampai salat asar di waktu maghrib. Namun, ada beberapa hal yang kemudian bisa membuat pengakhiran teman-teman sekalian terhadap sholat itu justru diwajarkan oleh syariat, tidak mendapatkan dosa. Apa saja? Mari kita bahas satu-satu. A'dzarus salati ithnani. Udzur sholat ada dua. Apa saja? Yang pertama adalah an-naum, tidur. Tidur merupakan udzur sholat yang pertama. Tapi pertanyaannya, apakah semua tidur? Jawabannya, tentu saja tidak. Ada perinciannya. Mari kita bahas perinciannya. Yang pertama, kita kasih lingkaran. An-naumu qabla dukhuli al-waqt. Yang kedua, an-naumu ba'da dukhuli al-waqt. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Yang pertama, kita akan membahas tentang orang yang tidur. An-naumu qabla dukhulil waqti. Orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat. Misalnya, adzan zuhur itu pukul 12, adzan asar itu pukul 3. Dia tidur pukul 11.45. Lalu dia tiba-tiba terbangun pukul 4 sore. Apakah dia berdosa karena telah meninggalkan sholat zuhur di waktu sholat zuhur? Jawabannya tidak. Kenapa?
karena dia tidur sebelum masuk waktu sholat. Dia tidak berdosa sekalipun sebelum masuk waktu zuhur tadi itu, dia sepertinya berpikiran besar. Kayaknya aku gak bakalan bangun zuhur deh. Kayaknya sholat zuhurku akan terlewat deh. Walaupun dia punya pemikiran seperti itu dan yakin terhadap isi pikirannya tadi bahwa dia memang tidak akan bisa sholat zuhur di waktunya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena orang yang tidur sebelum masuk waktunya belum mendapatkan kewajiban. Kewajiban belum ditetapkan kepadanya. Fahimtum? Sehingga kita akan beri warna hijau. Hijau ini artinya selamat. Ini mutlak. Hijau, contreng hijau itu artinya selamat. Sekarang, kasusnya, bagaimana kalau semisal dia tidur setelah masuk waktu sholat? An-naumu ba'da dukhulil waqti. Tidur setelah masuk waktu sholat. Zuhur pukul 12. Asar pukul 3. Pukul 12 lewat 5, dia pengen tidur. Bangun-bangun pukul 4 sore. Apakah dia mendapatkan dosa? Maka ada perincian, ada tafsilnya dari ulama. Apa saja perinciannya? Mari kita bahas. Yang pertama, idza ghalaba ala dhannihi annahu sayastayqidu qabla dhiqil waqti Kemudian yang kedua, idza lam yaghlib ala dhannihi annahu sayastayqidu qabla dhiqil waqt. Oke, jadi perinciannya ada dua. Pertama tadi kita bahas orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat. Apapun keyakinan dia, apapun yang kira-kira terfikirkan di otak dia, ya, walaupun dia punya keyakinan bahwa dia akan terbangun nanti sore atau maghrib, maka dia tidak mendapatkan dosa. Sekarang, kalau ada orang yang tidur setelah masuk waktu sholat, adzan zuhur pukul 12, adzan asar pukul 3, dia tidur pukul 12,5. 12 lewat 5 menit. Apakah dia berdosa? Jawabannya ada perinciannya. Pertama, idza ghalaba ala dhannihi. Kalau tiba-tiba pikirannya berkata kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar, annahu sayastayqidu, bahwa dia, ini dha, ya, dua-duanya agak saya kasih titik, bahwa dia akan terjaga, dia akan terbangun qabla dhiqil waqti, sebelum sempitnya waktu. Sempitnya waktu ini adalah, yang dimaksud adalah sebelum waktu-waktu akhir, di mana waktu akhir ini bisa dia gunakan untuk siap-siap sholat. Ya. Maka walaupun dia terlewat, ya, maka dia tidak berdosa. Jadi, kalau semisal ada orang yang tidur pukul 12 lewat 5 sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi itu, dan saat dia tidur, dia punya keyakinan, sebelum adzan asar, saya nanti pasti bangun dan masih sempat sholat kok.
ya, entah dengan cara apapun, dengan alarm atau minta bangunin ke orang dan sebagainya, maka sekalipun dia terbangun sudah terlewat, dia tidak mendapatkan dosa. Namun kalau kasusnya adalah idza lam yaghlib ala dhannihi, kalau pikirannya tidak terlintas sedikit pun bahwa ada kemungkinan annahu sayastayqidu, bahwa dia akan terjaga qabla dhiqil waqti, sebelum sempitnya waktu. Dalam artian dia ketika tidur pukul 12:05 tadi itu, dia sebenarnya dalam keadaan belum sholat itu, dia itu yakin bahwa dia bakalan kebangun nanti pukul 4, pukul 5. Kemudian maksain tidur, maka ketahuilah tidurnya dosa, meninggalkan sholatnya tadi pun juga dosa. Maka inilah yang kemudian kita sebut sebagai golongan yang tidak selamat karena mendapatkan dosa. Paham rinciannya? Oke, kita coba bedah lagi satu-satu biar lebih terpatri di dalam pikiran teman-teman sekalian. Yang pertama, kita kecilkan ya. Yang pertama, tidurnya orang sebelum masuk waktu sholat. Apapun kondisinya, dia selamat. Tidurnya orang setelah masuk waktu sholat. Pulpen saya. Sebelum masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat. Maka di sini ada perinciannya. Kalau pikirannya berkata bahwa kemungkinan besar dia akan terbangun sebelum sempitnya waktu yang bisa dia pakai untuk sholat. Kalau pikirannya berkata bahwa dia pasti bisa bangun sebelum sempitnya waktu sholat, maka dia selamat. Tapi kalau pikirannya berkata bahwa sepertinya tidak mungkin deh saya terbangun, ya, annahu sayastayqid, bahwa dia akan terbangun sebelum sempitnya waktu sholat dan ternyata terlewat, maka dia tidak selamat karena mendapatkan dosa. Lalu, apakah bagi ketiga perkara ini diwajibkan untuk qadha? Jawabannya iya, wajib qadha. Wajib qadha. Apakah qadhanya harus disegerakan? Maka di sini ada perinciannya. Bagi golongan yang selamat masih renggang waktunya. Renggang. Kemudian bagi bagian yang selamat renggang. Oke? Tapi bagi yang tidak selamat, ini harus segera sholat. Renggang itu maksudnya gimana ya? Dia mau sholatnya ditunda kayak bebas. Tapi yang lebih baik adalah menyegerakan sholatnya. Tapi kalau semisal ternyata dia mengakhiri sholatnya disebabkan tidur, di mana tidurnya tadi itu tidak menjadi udzur bagi dia, dalam kasus ini adalah kasus yang ketiga, maka diwajibkan bagi dirinya untuk segera sholat. Langsung sholat. Dia baru bangun, diwajibkan bagi dia untuk segera wudhu dan sholat. Fahimtum? Itu udzur yang pertama. Kemudian udzur yang kedua adalah nisyan, lupa. Jadi kalau semisal ada orang yang lupa sampai dia keluar dari waktu sholatnya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Dan ini bahkan bisa dialami oleh orang yang betul-betul rajin sholat. Ya, kayak saya waktu itu di pondok. Ya. Di pondok itu kebiasaannya adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Adzan zuhur, kita langsung berangkat ke musola, sholat berjamaah. Hingga akhirnya, ini kejadian terakhir saya nih. Ayo truk cepetan lewat. Hingga akhirnya, kebetulan waktu adzan, saya ada kegiatan gitu di luar. Lalu pulang, nyampe pondok, sholat sudah selesai. Kemudian saya kembali beraktivitas seperti biasanya. Adzan asar. Pas adzan asar saya mikir, tadi saya sholat duhur, sholat di tempat mana ya?
kok tidak ada ingatan bahwa saya sudah sholat zuhur di sini? Ternyata saya belum sholat zuhur. Apakah dalam kondisi itu saya berdosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena saya lupa. Namun, mari kita bahas berdasarkan perinciannya. Kalau dia lupa disebabkan oleh aktivitas yang sifatnya mubah ini adalah sebuah kegiatan di mana apabila dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, maka ini termasuk ke dalam udzur. Ya. Tapi kalau dia lupa disebabkan oleh aktivitas yang muharram, ya, yang haram atau bahkan makruh. Nih, aktivitas-aktivitas yang haram atau makruh, maka ini laisa bi'udhrin. Maka ini tidak termasuk udzur. Contohnya, Anda kemudian lupa sholat isya gara-gara Anda sedang karaoke bersama para LC. Sampai-sampai sudah terlewat dari waktu sholat subuh. Masa Anda gak berdosa dengan meninggalkan sholat subuh dengan alasan lupa belum sholat isya? Karena meninggalkan sholat isya sampai keluar dari waktu isya dengan alasan Anda lupa belum sholat isya, berdosa. Kenapa? Karena Anda lupa disebabkan oleh aktivitas yang haram. Oke? Jadi lupa di sini juga ada perinciannya di antara para ulama. Nah, sekarang kasusnya, apakah orang yang meninggalkan sholat disebabkan lupa ini wajib diqadha? Jawabannya iya dong. Falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya lah dia sholat saat dia ingat. Begitulah bunyi hadisnya. Apakah harus segera? Jawabannya, kalau dia sholat, dia meninggalkan sholat pada waktunya disebabkan lupa, disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang mubah, sehingga dia masih tidak masuk ke dalam kategori udzur, maka waktu sholatnya masih renggang. Tapi kalau dalam kasus yang kedua ini, maka dia harus segera sholat saat ingat. Fahimtum? Arju dzalik. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.